Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di zaman sekarang, banyak di antara masyarakat kita yang telah membenturkan antara agama dan logika. Bahkan ada yang mengatakan agama itu sudah tidak sejalan atau sudah tidak bisa mengikuti logika para manusia, para orang-orang di era modern ini. Ini bisa dilihat banyaknya tren yang berada di Timur Tengah, para pemudanya itu banyak yang menganut paham ateisme, di mana yang notabene Timur Tengah itu pusat dari peradaban Islam pada waktu dulu. Sekarang di era modern, tren ateis di generasi mudanya itu sangat marak sekali. Di dalam video kali ini kita akan membahas apakah benar agama, secara khusus agama Islam itu sudah tidak sesuai sejalan dengan logika masyarakat modern saat ini. Simak video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Sebelum kita masuk dan membandingkan antara agama dan logika atau menjelaskan bahwasanya agama dan logika itu tidak selaras atau sudah selaras, di sini kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan logika dan apa yang dimaksud dengan agama itu. Pengertian logika adalah sarana berpikir yang sistematis atau cara rasional berdasarkan cara berpikir yang rasional berdasarkan fakta dan prinsip sebab akibat. Jadi menurut pengertian ini yang dimaksud logika itu adalah suatu sarana berpikir yang sistematis yang didasarkan pada fakta dan prinsip sebab akibat. Terus kita masuk apa yang dimaksud agama, secara khusus agama Islam itu apa? Yang dimaksud dengan agama adalah suatu sistem kepercayaan peribadatan yang mengatur keimanan kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dan mengatur kaidah-kaidah pergaulan sesama manusia. Dalam pengertian ini yang dimaksud agama adalah suatu sistem yang mengatur antara hubungan dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud peribadatan, sebagai wujud kehambaan, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan agama itu juga mengatur kaidah-kaidah hubungan antara sesama manusia. Jadi hubungan sesama manusia, misalkan bertetangga, misalkan berkeluarga, misalkan sesama manusia, sesama alam, sesama hewan, sesama semuanya yang ada di dunia, itu kaidah-kaidahnya diatur oleh agama ini. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari logika dan apa pengertian dari agama, tentu kita akan menyimpulkan apakah agama, terutama agama Islam itu tidak rasional. Apakah agama Islam itu sudah tidak sejalan dengan akal pikiran atau konsep berpikir pada masyarakat modern seperti saat ini? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena agama Islam itu agama yang mutaakhir, agama yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai dari Nabi Muhammad menerima wahyu sampai manusia punah atau sampai akhir kiamat. Nah, dari sini bisa dapat disimpulkan bahwasannya kalau agama Islam itu diperuntukkan untuk manusia mulai Nabi Muhammad menerima wahyu sampai akhir kiamat, tentunya agama Islam bisa diterima setiap manusia sesuai zamannya itu tadi, mulai dari Nabi Muhammad menerima wahyu sampai akhir kiamat. Jadi bisa diterima di situ. Itu secara logika seperti itu. Karena di dalam Islam sudah disebutkan bahwasanya agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama terdahulu. Sehingga agama Islam ini diperuntukkan untuk umat akhir. Umat mulai Nabi Muhammad menerima wahyu sampai akhir kiamat. Sehingga kalau ada yang mengatakan
seseorang yang mengatakan bahwasanya agama Islam tidak rasional, tidak bisa agama yang tidak bisa berjalan sesuai dengan logika saat ini, tentu itu tidak benar. Tentu seseorang tersebut menyalahi atau salah paham tentang agama Islam itu sendiri, atau bahkan eh, pemuka agama kita yang tidak bisa menjelaskan agama Islam itu secara rasional. Pemuka agama kita yang menjelaskannya itu secara tekstual-tekstual saja, sehingga banyak yang menganggap bahwasanya agama Islam tidak rasional, tidak bisa berjalan beriringan dengan logika-logika masyarakat modern seperti saat ini. Mari kita buktikan dari pengambilan hukum di dalam agama Islam itu sendiri. Yang dimana secara kebetulan di masyarakat Indonesia itu hukumnya itu menganut mazhab Imam Syafi'i, yang dimana pengambilan hukumnya itu didasarkan pada 4 perkara, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah Nabi, terus yang ketiga itu ijtima ulama, dan yang keempat itu qiyas. Oke, kita bahas mulai dari yang paling bawah sendiri. Cara pengambilan hukum di dalam Islam yang paling bawah sendiri yaitu tentang qiyas. Qiyas itu artinya analogi. Jadi menganalogikan sesuatu yang belum ada itu dengan suatu perkara di masa Nabi. Jadi misalkan saat ini itu ada suatu perkara yang tidak bisa diselesaikan masalah hukumnya. Soalnya pada zaman Nabi dulu belum ada. Lah, itu kita analogikan, kita cari-cari apa perkara ini yang mirip atau sesuai dengan peristiwa pada Nabi pada waktu dulu. Atau kita cari di dalam Al-Quran. Jadi, qiyas itu menganalogikan. Lah, dari kata analogi itu sendiri, itu sudah mencerminkan bahwasannya di dalam pengambilan hukum Islam yang paling bawah sendiri saja, qiyas, itu sudah menerapkan pola berpikir yang sistematis, pola berpikir yang sangat rasional, yaitu menganalogikan tadi. Oke, mungkin ini yang paling bawah sendiri, yaitu qiyas. Kita masuk ke tingkat atasnya sedikit, yaitu ijtima ulama. Ijtima ulama itu kesepakatan di antara beberapa banyak ulama, kesepakatan tentang apa? Kesepakatan tentang ijtihad-ijtihadnya para ulama. Jadi ulama berkumpul dan bersepakat mengeluarkan fatwa-fatwanya. Ulama itu sepakat memunculkan satu hukum. Nah, dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan ulama-ulama untuk diijtimakan itu juga sangat rasional sekali, karena di situ ada verifikasi bahwasannya ulama ini memunculkan fatwa ini, ulama ini memunculkan fatwa ini, dan itu berijtima dan memunculkan satu hukum. Nah, dari situ sangat rasional sekali. Oke, mungkin ini yang masih yang levelnya masih bawah. Kita masuk yang level lebih atas, yaitu tentang hadis. Di dalam Islam, salah satu literasi yang paling sangat dipakai di dalam menentukan peribadahan, entah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu sesama manusia, itu adalah hadis. Hadis itu apa? Yaitu semua perkataan, perilaku dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud hadis. Nah, dari umur Nabi Muhammad yang sekian puluh tahun itu kalau di dalam Bukhari Muslim itu cuma bisa diringkas menjadi 7.000-an hadis. Itu mungkin kurang lebihnya 7.000-an. Itu kalau lebih diringkas lagi dari 7.000 hadis itu masih banyak yang diulang-ulang. Kalau bisa diringkas lagi itu kurang lebihnya bisa menjadi 2.000 atau sampai 2.000 hadis. Lah, dari Nabi Muhammad beliau menerima wahyu sampai beliau wafat, itu apakah mungkin semua tindakan, semua perilaku Rasul, semua persetujuan Rasul itu cuma bisa dirangkum dari 2.000-an hadis yang disahihkan Imam Bukhari itu? Tentu tidak. Dan di situ Imam Bukhari di dalam mencari hadis itu benar-benar memverifikasi. Maka dari itu, dari sekian banyak yang ada hadis itu diverifikasi oleh Imam Bukhari.
Diverifikasi menggunakan apa? Menggunakan kritik hadis itu. Kritik hadis yaitu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad, yang dimaksud kritik sanad yaitu kritik terhadap yang membawa hadis, siapa yang mencetuskan hadis tersebut, ditelisik semua sampai ke akar-akarnya. Apakah di antara salah satu sanad pembawa hadis tersebut ada yang berdusta atau tidak? Itu diverifikasi sama Imam Bukhari. Nah, matannya juga seperti itu. Matan itu apa? Isinya, isi hadis itu juga diverifikasi. Apakah benar-benar itu perkataan dari Rasulullah? Itu juga diverifikasi. Nah, sistem verifikasi, memverifikasi suatu data, sistem memverifikasi suatu kebenaran, itu juga diterapkan di dalam metode ilmiah pada saat ini. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk menentukan sebuah hadis, untuk memunculkan sebuah hadis, Imam Bukhari pun menggunakan metode memverifikasi itu, yang notabene metode memverifikasi itu sangat logika sekali, menggunakan logika, sangat menggunakan akal pikiran sekali. Tuh. Selanjutnya kita ke tingkat yang paling tinggi sekali di Al-Quran, yaitu tentu kalau kita membahas tentang agama Islam, tentu kita tidak bisa lepas dari Al-Quran. Soalnya itulah sumber pokok utama pegangan umat Islam dalam menentukan segala kehidupan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu sangat menjunjung tinggi akal pikiran. Hal ini bisa dilihat bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan, menyuruh kita untuk berpikir, menyuruh kita untuk melihat pergantian siang dan malam, menyuruh kita melihat tentang proses pembuatan bayi, proses pembuatan alam. Nah, di sini itu bisa membuktikan bahwasanya agama Islam itu rasional sekali. Soalnya perintah-perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sangat banyak sekali yang memerintahkan manusia untuk memikirkan alam raya ini, memikirkan penciptaan bumi ini, memikirkan semuanya yang ada di bumi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dari pengambilan hukum yang dipakai umat Islam itu sangat menggunakan metode-metode yang sangat rasional sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya agama Islam itu agama yang sangat rasional sekali. Terus selanjutnya pertanyaannya, mengapa masih banyak manusia yang beranggapan bahwasanya agama Islam itu tidak rasional sekali, tidak bisa mengikuti pola pikir masyarakat modern saat ini? Di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya kenapa banyak manusia modern yang menganggap bahwasanya agama, terutama agama Islam, itu tidak rasional, yaitu di sini ada terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang bagaimana? Yang pertama, banyak seseorang, entah itu dari umat atau banyak orang masyarakat awam, yang memahami agama itu secara kaku, secara literal. Jadi memahami agama itu hanya sesuai dengan teks-teks pokoknya saja, Al-Quran dan Al-Hadis, tanpa diolah kembali, tanpa dibumikan bahwasanya Al-Quran itu bahasa Tuhan. Nah, untuk menerima, untuk menerapkan bahasa Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita perlu proses berpikir dalam menerapkan itu, yang bisa dilihat atau bisa diambil dari ijtima ulama tadi dan khiyas tadi itu di sini. Nah, selanjutnya juga ada kesalahpahaman dengan pemuka agama kita, yang dimana pemuka agama kita banyak yang menjelaskan agama itu juga secara kaku sekali. Misalkan tentang hukum kisos, harus begini, harus begitu. Hukum rajam misalkan tentang penzina. Padahal kalau dilihat dari hukum rajam, seseorang bisa dikenakan hukum rajam itu sangat berbelit-belit sekali syaratnya. Nah, pemuka-pemuka agama kita tidak menjelaskan syarat-syarat sedetail itu, sehingga masyarakat awam melihatnya, duh, itu toh agama Islam sangat tidak manusiawi, menghukum rajam, menghukum mati, menghukum rajam dan lain sebagainya itu. Sehingga dari penjelasan pemuka-pemuka agama ini yang tidak detail, hanya tekstual saja, sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya agama Islam itu tidak sesuai dengan logika berpikir, tidak sesuai dengan era zaman sekarang ini. Selanjutnya, keterbatasan akal kita.
Kenapa? Itu tadi menjawab pertanyaan kenapa masih banyak masyarakat yang menganggap agama Islam, terutama agama Islam itu tidak sejalan dengan logika kita, yaitu keterbatasan akal manusia itu sendiri. Akal manusia itu sangat terbatas sekali. Untuk mengetahui sesuatu yang di balik tembok itu saja tidak bisa. Untuk mengetahui sesuatu yang berada di luar angkasa itu tentu hanya harus menggunakan alat-alat tertentu. Untuk berpikir itu, lah, karena keterbatasan akal itu sehingga ketika kita beragama itu harus mengorbankan sedikit logika kita. Mengorbankan untuk apa? Yaitu mengorbankan sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal kita, itu kita dasarkan pada keimanan kita. Misalkan mengimani tentang adanya hari kiamat, mengimani tentang adanya eh, surga dan neraka, mengimani tentang adanya hari pembangkitan dan lain sebagainya. Itu didasarkan pada keimanan. Karena apa ya? Itu tadi dengan keterbatasan akal manusia yang tidak bisa menjangkau sesuatu hal yang gaib itu, tentu kita kembalikan kepada dasar yaitu keimanan itu tadi, mengorbankan logika kita yang sedikit yang tidak bisa menjangkau itu dengan keimanan itu tadi. Oke, Sobat Ila, memang kita harus mengakui bahwasanya ketika kita beragama itu tentunya kita tidak hanya menggunakan akal saja. Karena pada dasarnya kalau kita beragama itu juga harus menggunakan keimanan dasar hati kita dalam mencapai kesempurnaan dalam beragama itu. Agama itu mengakui logika, tetapi eh, kalau logika itu belum tentu bisa mengetahui apa-apa yang didogmakan agama. Maksudnya begini, agama itu mengakui dan sangat menghormati logika berpikir. Tapi belum tentu logika berpikir, akal pikiran kita belum tentu bisa memahami apa yang didogmakan, apa yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Maka dari itu butuh yang namanya keimanan itu tadi. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.